Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Nasikho dari kelompok 4. Anggota saya Siti Mukarramah Nur Rabi'ah, Salisa Nur Rahmawati, Ihdasanti Kaziana. Kami di sini akan membahas materi tentang filsafat sebagai sikap dan mitologi. Di dalam materi filsafat sebagai sikap dan mitologi ini mengandung beberapa poin. Poin yang pertama, definisi filsafat sebagai sikap dan mitologi. Poin yang kedua, pengertian mitos dan logos. Poin yang ketiga, contoh penerapan filsafat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Saya akan menjelaskan filsafat sebagai sikap demitologi. Filsafat sebagai sikap demitologi artinya membahas tentang tokoh filsafat Yunani. Pada zaman Yunani terbagi menjadi dua periode, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Yunani kuno. Periode Yunani kuno bisa juga disebut sebagai periode filsafat kalam, karena yang menandai dengan munculnya ahli pikir alam yang mempunyai pemikiran terhadap sesuatu yang diamati yang ada di sekitarnya. Para pemikir filsafat yang pertama kali berasal dari Miletus, di sebuah kota perantauan. Yunaninya terletak di pesisir Asia kecil. Mereka sangat kagum terhadap alam yang penuh nuansa. Yunani klasik. Pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat sangat ketat dengan besarnya minat orang terhadap filsafat aliran. Yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme, yang berasal dari kata sophos, yaitu berarti cerdik dan pandai. Sofisme memiliki keahlian dalam bidang bahasa, politik, dan kehidupan di masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Thales. Thales adalah ahli filsafat pertama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia menemukan ilmu ukur dari Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang astronomi dan metafisika. Thales memberikan jawaban bahwa segala sesuatu berasal dari air. Ia juga menyatakan bahwa bumi ini berasal dari air. Air adalah pusat dan sumber segala yang ada atau pokok dari segala sesuatu. Argumen Thales merupakan argumen yang bukan hanya rasional tetapi juga observatif. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Teori tentang yang berjiwa ini disebut hylezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan ini memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Yang kedua, Anaximandros. Anaximandros adalah salah satu murid Thales. Anaximandros adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Meskipun dia murid Thales, namun ia mempunyai prinsip dasar alam satu akan tetapi bukanlah dari jenis benda alam seperti air sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas yang oleh dia disebut apeiron, yaitu zat yang tak terhingga dan tak terbatas serta tidak dapat dirupakan dan tidak ada bersamanya dengan apapun. Meskipun tentang teori asal kejadian alam tidak begitu jelas, namun dia adalah seorang yang cakap dan cerdas. Pendapatnya yang lain yaitu bumi seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, sedangkan bumi tidak terletak atau bersandar pada satu pun. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul segala sesuatu. Udara
melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengecaran. Kalau udara semakin bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer, yang timbul adalah api. Pandangan Anaximenes tentang susunan jagat raya berbeda dengan Anaximandros. Menurutnya, bumi ini seperti meja bundar dan melayang di atas udara. Demikian pula matahari, bulan, dan bintang. Benda-benda yang ada di jagat raya itu tidak terbenam di bawah bumi sebagaimana yang dipikirkan Anaximandros, tetapi mengelilingi bumi yang datar itu. Matahari lenyap pada waktu malam, tertutup di belakang bagian-bagian tinggi. Yang keempat, Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samsos yang termasuk daerah Ionia. Di kota ini, Pitagoras mendirikan suatu tarekat beragama yang bersifat religius. Mereka menghormati dewa Apollo. Menurut kepercayaan Pitagoras, jiwa manusia asalnya dari Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan dia akan kembali ke langit ke dalam lingkungan Tuhan semula apabila dosanya itu sudah habis dicuci. Hidup di dunia ini adalah persediaan buat akhirat. Sebab itu dari sekarang dikerjakan hidup untuk hari kemudian. Pitagoras tersebut juga sebagai ahli pikir, terutama dalam ilmu matematika dan ilmu berhitung. Falsafah pemikirannya banyak diilhami oleh rahasia angka-angka. Dunia angka adalah dunia kepastian, dan dunia ini erat hubungannya dengan dunia bentuk. Dari sini dapat dilihat kecakapannya di dalam matematik mempengaruhi terhadap pemikiran filsafatnya, sehingga pada segala keadaan ia melihat dari angka-angka dan merupakan paduan unsur angka. Yang kelima, Heraklitus. Heraklitus ia lahir di kota Ephesos di Asia Minor. Ia mempunyai pandangan yang berbeda dengan filosof sebelumnya. Ia menyatakan bahwa asal segala sesuatu hanyalah satu, yakni api. Ia memandang bahwa api sebagai unsur yang asal pandangannya semata-mata tidak terikat pada alam luaran, alam besar, seperti pandangan filosof Meletos. Segala kejadian di dunia ini serupa dengan api yang tidak diputusnya dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Segala permulaan adalah mula dari akhirnya. Segala hidup mula daripada matinya. Di dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya mengalir. Tidak sulit untuk mengerti apa sebab Heraklitus memilih api. Nyala api senantiasa memakan bahan bakar yang baru, dan bahan bakar itu dan berubah menjadi abu dan asap. Oleh karena itu, api cocok sekali untuk melambangkan suatu kesatuan dalam perubahan. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubah segala sesuatu itu menjadi abu dan asap. Walaupun sesuatu itu apabila dibakar menjadi abu dan asap, toh adanya api tetap ada. Segala sesuatunya berasal dari api dan akan kembali menjadi api. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa kebenaran selalu berubah, tidak tetap. Pengertian adil pada hari ini belum tentu masih benar besok. Hari ini 2 kali 2 sama dengan 4. Besok dapat saja bukan 4. Pandangan ini merupakan warna dasar filsafat sofisme. Yang kedua adalah pengertian mitos dan logos. Pengertian mitos. Mitos adalah pemikiran yang menceritakan kisah masa lalu yang mengandung makna tentang alam semesta dan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mitos juga merupakan cara berpikir dengan pemikiran yang mistis, didasarkan prasangka atau dinamakan mythical thinking. Kejadian yang ada di dunia ini adalah sudah menjadi kehendak Sang Maha Kuasa yang menguatkan atau membenarkan mengenai kejadian-kejadian fenomena di alam. Maka
dibuatkan beragam cerita imajinatif melalui legenda dan dongeng. Ada beberapa cara berpikirnya mitos. Yang pertama yaitu imagerial, yang bertitik tumpu pada image, cara atau bentuk. Misalnya, legenda Tangkuban Perahu, dan orang-orang dulu melihat gunung seperti perahu yang terbalik. Kemudian, mereka membuat cerita yang bersangkutan dengan legenda Tangkuban Perahu, sehingga terciptalah legenda Tangkuban Perahu. Yang kedua adalah persepsi yang undifferentiated. Semua yang diperlakukan oleh manusia, yang dimintai pertolongan, diajak berbicara dan sebagainya, seperti meminta rezeki dari pohon. Yang ketiga adalah kultur lisan, di mana orang-orang memaknai sesuatu dari efek imajinatif atau auranya, bukan makna otentik dari kata itu sendiri. Sedangkan pengertian logos. Logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti ucapan, pembicaraan, pikiran, akal budi, dan logos berarti makna itu sendiri yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Dan manusia harus menyadari bahwa pemikiran untuk segala sesuatu haruslah logis dan masuk akal, karena penggunaan akal yang membedakan antara makhluk hidup dengan manusia. Ada beberapa cara berpikir logos, yaitu cara pertama adalah konsep yang menjadi pilar dan makna yang denotatif atau dipastikan. Maka maknanya harus tunggal dan tidak seperti mitos yang mempunyai makna banyak. Cara yang kedua adalah persepsi yang spesifik, yaitu semua harus dipilih seperti manusia adalah manusia, benda mati adalah benda mati, maka tidak boleh disamakan. Cara yang ketiga adalah kultur baca tulis, yaitu manusia harus menyadari bahwa memori mereka sangatlah terbatas. Jadi, untuk menumpahkan isi kepala ke dalam otak, maka harus dengan cara tulisan, sehingga ilmu mereka bisa bertahan lama. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mitos itu menyentuhkan pada kesadaran, sedangkan logos itu bentuknya pasti. Mitos itu misteri dan tidak bisa diselesaikan segampang logos yang bisa dihitung dan dipastikan. Logos dipakai dengan nalar, sedangkan mitos dipakai dengan hati. Adapun contoh dari mitos yaitu seperti cerita legenda Bahu Lewean. Sedangkan contoh logos yaitu saat seorang orator berbicara di hadapan hadirin, maka yang dibicarakan haruslah yang benar dan masuk akal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman tentang contoh penerapan filsafat. Dengan adanya penerapan filsafat, seseorang akan lebih menjadi manusiawi karena terus melakukan perenungan dan menganalisa hakikat jasmani dan hakikat rohani manusia dalam kehidupan di dunia agar bertindak bijaksana. Contoh penerapan filsafat, kita harus selektif terhadap iklan-iklan yang menggiurkan karena ada cabang filsafat yang disebut logika, di mana logika di sini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Diharapkan kita dapat menerapkan logika kita dalam memilih iklan-iklan yang menggiurkan dan tidak langsung terpengaruh dengan iklan tersebut. Karena di sini juga banyak iklan-iklan yang sifatnya palsu atau hoax, seperti di media sosial bahwa ada iklan beli 1 gratis 1 atau diskon hampir
70-80%. Maka, kita tidak boleh langsung percaya dan harus mencari kebenaran informasi tersebut. Penerapan filsafat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kita lebih selektif menerima informasi dari orang lain, maka kita tidak akan mudah dibohongi atau tertipu dengan suatu informasi.